Harinya adalah 90 dibagi 300 dikali 10 gram ya, sama dengan 3 gram. Jadi glisirida sukusnya itu adalah untuk pembuatan Proteonigra 90 ml itu adalah 3 gram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak, gimana kabar hari ini? Ya, semoga dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita lanjutkan lagi tentang materi yang minggu kemarin. Ya. Materi yang minggu kemarin itu adalah Proteonigra. Ya. Sirup tinggi kontin mengandung kodein HCl 0,5 mg per mililiter. Nah, aturan pakainya Signa IDD 1C Pro punya Richard. Nah, itu resepnya ya. Mungkin untuk kelengkapan resep sudah kalian kerjakan karena udah ya. Jadi yang tidak ada di dalam resep yang kemarin Bapak kirim, nah masukkan ke dalam kelengkapan resep. Nah, yang kedua itu adalah tentang keterangan atau yang disebut dengan resep standar ya. Di situ ada resep standar, buku referensi, isi zat aktif, keterangan dosis ya, OTT, usul perbaikan dan lain-lain. Nah, keterangan kita masukkan dulu resep standarnya ya. Proteonigra itu kita lihat di buku Fornas ya, halaman 251 ya. Di situ tiap 300 ml mengandung glisiriza sukus 10 gram, amoni kloridum 6 gram, amoni anisis spiritus 6 gram, aqua destilata hingga 300 ml. Ini yang di dalam Fornas ya. Proteonigranya itu untuk 300 ml. Sedangkan kita di sini membuat obat ini itu adalah 100 ml ya. Proteonigranya 90, sirup tingginya 10. Berarti Proteonigra yang kita dicantumkan di dalam resep ini adalah 90 ml. Sedangkan di sini adalah 300 ml. Nah, itu ya. Jadi nanti untuk perhitungan bahannya itu harus dihitung ya. Karena apa? Di dalam resep standarnya itu adalah 300 ml. Sedangkan kita membutuhkannya hanya 90 ml. Itu harus ada di perhitungan bahan. Nah, resep ini ya, itu kita cari dulu dosisnya ya, DM-nya. Ada nggak DM-nya di sini? Di sini ada yang mengandung DM adalah amonia, ya, yang ini amoni kloridum, ya. Amoni kloridum itu mengandung DM satu harinya adalah 10 gram, ya. Yang kedua adalah kodein, ya. Kodein ini adalah sebagai obat narkotik. Nah, itu ada kandungan DM-nya harus dihitung adalah satu kalinya 60 mg dan satu harinya 300 mg. Nanti ditulis di buku referensinya ya. Nah, itu. Jadi ini yang harus ada perhitungan dosisnya. Nah. Kalau udah, kita langsung ke perhitungan DM ya, dosis maksimum. Nah, di sini untuk amomikloridum ya, karena di sini hanya satu harinya, kita menghitungnya adalah DM yang satu hari, karena satu kalinya tidak ada. Nah, di sini kita lihat usianya, usia pasien tersebut itu adalah nyonya. Kalau nyonya berarti ini adalah usianya dewasa. Jadi kalau dewasa tidak usah dihitung DM-nya, langsung aja presentasi DM-nya ya. Karena kalau misalkan dihitung tetap aja hasilnya adalah segini ya untuk DM-nya. Jadi yang dihitung hanya presentasi DM-nya karena usianya adalah dewasa. Kalau usianya misalkan di bawah 7 tahun atau di bawah 8 tahun, nah itu berarti menggunakan rumus Young.
ya. Kalau misalkan di bawah 20 tahun ya, itu menggunakan rumus Dili ya, itu. Kalau ini dewasa berarti yang dihitung adalah persentase DM-nya saja. Yang 1 hari ya untuk amonia. Tiga ini dari mana? Cara mengkonsumsinya ya. Konsumsinya adalah 3 kali dalam 1 hari 1 sendok makan. Nah, berarti 3 kali 1,8 ya. 1,8 itu hasil daripada perhitungan yang ini ya. Amoniklorhydum itu kan 6 gram itu untuk 300 ml ya. Sedangkan dihitung ini caranya. Amoniklorhydum kan kita membutuhkannya 90 ml ya dalam resep tersebut. Nah, berarti 90 ml dibagi 100 dibagi 300 ya. Dibagi 300 dikali 6 gram ya. Jadi amoniklorhydum 90 ml itu dari resep ya. 300 itu dari resep standar. Ini ya. Dikali 6 gram. 6 gramnya itu adalah dari resep standar. Hasilnya adalah 1,8 gram. Nah, makanya ditulis di sini 1,8 gram kali 100% ya, dibagi 10 gram. 10 gram dari mana? Dari DM-nya ya. Dari DM ini. DM 10 gram. Berarti 3 kali 1,8 ya, dari hasil perhitungan yang ini amoniklorhydum ya, dikali 100% dibagi 10 gram, hasilnya adalah 45%. Nah, berarti ini tidak OD, jadi boleh dikonsumsi karena tidak melebihi dari 100%. Kalau misalkan melebihi dari 100%, berarti itu harus diturunkan. Nah, terus selanjutnya adalah kodein. Kodein ini adalah obat narkotik ya. DM-nya ini 1 kali adalah 60 mg. 1 harinya adalah 300 mg. Cara perhitungannya 7,5. 7,5 itu dari mana? Dari sini ya. Ini kan 0,5 ya. 0,5 dikali 3 ya, dibagi 15 ya, karena dalam 1 sendok makan itu adalah 15 mili. Contoh gini, 0,5 dikali, ini yang 1 kali ya, jadi 1 kali tidak usah dikalikan 3 dulu. 0,5 dikali 15 mili, hasilnya adalah 7,5. Nah, ini. Jadi ini 7,5 itu adalah 0,5 dikali 15 kali 100% dibagi 60 mg, itu adalah dari 1 kali DM dewasa. Jadi hasilnya adalah 12,5%. Ini untuk kodein yang 1 kali. Untuk yang kedua, yang untuk 1 harinya adalah dikalikan 3 ya, karena kita mengkonsumsinya dalam 1 hari itu adalah 3 kali sendok makan ya. Jadi 3 kali 7,5 dikali 100% dibagi 100 mg, hasilnya adalah 7,5. Nah, ini paham di sini untuk perhitungan dosis. Nanti kalau misalkan tidak paham, nanti tanya lagi ya. Nah, ini untuk resep standarnya ya, yang tadi sudah dijelaskan. Ini untuk 300 ml ya, sedangkan kita membutuhkannya adalah 90 ml. Tambah lagi sirup dinginnya adalah 10 ml ya. Mengandung ya, protein mengandung kodein HCl 0,5 mg per mililiter ya. Nah, ini untuk perhitungan bahannya ya. Untuk perhitungan bahan tadi ya, yang pertama kan adalah gliseriza sucrose ya.
itu untuk 10 gram. Sedangkan kita membutuhkan hanya 90 ml ya. Tadi kan 300 ml. Caranya adalah 90 dibagi 300 dikali 10 gram. Ya, sama dengan 3 gram. Berarti glisirija sukusnya itu adalah untuk pembuatan potionigra 90 ml itu adalah 3 gram. Ya, di sini. Nah, untuk glisirija itu harus membutuhkan pengencernya, itu adalah air panas. Air panasnya adalah 10 kalinya. 10 kali 3 gram ya. 10 kali 3 gram berarti hasilnya adalah 30 ml. Nah, ini untuk air panasnya ya. Amoni kloridum ya, yang tadi ada DM-nya itu adalah 90 gram 90 ml dibagi 300 ml dikali 6 gram. Berarti amoni kloridum dalam 90 ml itu adalah 1,8 gram. Ya, ini. Terus air ya. Jadi amoni kloridum itu membutuhkan air 10 kalinya. Tapi ini airnya bukan air panas, air biasa saja ya. Itu adalah 1,8 gram dikali 10, jadi 18 ml ya untuk air amoni kloridum. Amoni anisil spiritus ya, 90 dibagi 300 kali 6 gram, hasilnya adalah 1,8 gram ya. Kodein ya, kodein HCl 0,5 mg ya. Ini 0,5 mg itu untuk 1 ml. Sedangkan di sini pembuatan obat ini adalah 100 ml. Kenapa 100 ml? Ada 90 ml potionigra dan 10 ml sirup ini. Jadi jumlahnya adalah 100 ml. Ada kandungan kodeinnya 0,5 mg per mililiter. Berarti adalah 0,5 mg dikali 100 ya, hasilnya adalah 50 mg. Ini untuk kodeinnya ya, 100 mg. Nah, kodein juga membutuhkan air ya, sebanyak 10 kalinya. 10 kali 50 mg itu hasilnya adalah 0,5 ml ya. Karena ingat 1 gram itu sama dengan 1 ml. Kalau ini miligram berarti jadi harus digramkan dulu. Nah, untuk sirup ini tetap ya 10. Kita membutuhkan 10 ml. Aquades. Aquades itu adalah kita membuatnya adalah 10 ml. Jadi 10 ml dikurangi semua bahan yang tadi dihitung ya. Jadi 3 itu adalah dari 3 gram glisirija sukus. Ditambah 30 itu adalah 30 ml air panas dari glisirija sukus. 1,8 itu adalah dari amoni kloridum. 18 itu dari air dari amoni kloridum 18 ml. 1,8 itu dari amoni anisi spiritus. Ini 0,5 nah, itu adalah dari ini ya, kodein. Dan 10 itu adalah dari 10 ml ini sirup ini. Hasilnya adalah 10 ml 100 ml dikurangi 65,6, hasilnya adalah 34,4 ml. Ini untuk aquadesnya ya. Paham? Jadi cara pembuatan untuk obat potionigra itu adalah seperti ini. Kita lihat resep standarnya. Di sini resep standarnya ada potionigra itu ada glisirija sukus, amoni kloridum, amoni anisi spiritus, dan aqua destilata ya. Jadi tinggal misalkan ini 300 ml ya, tinggal dikurangi potionigra yang ada di dalam resepnya itu berapa. Jadi perhitungannya adalah seperti ini ya. Dan ini untuk DM-nya ya.
DM kalau misalkan usianya dewasa itu langsung presentasi, ya, tidak usah dihitung lagi DM-nya dengan menggunakan rumus dealing, Young ataupun yang lain. Jadi langsung presentasi. Kecuali kalau misalkan usianya di sini 10 tahun, nah itu baru dihitung DM-nya, ya, karena ini udah dewasa, jadi sudah ketahuan DM-nya ini. Ini kan DM maksimum untuk orang dewasa, ya. Jadi langsung presentasi, ya, paham ya? Nanti kalau misalkan belum paham, silakan tanyakan lagi, ya. Nah sekarang silakan tulis ini di research standarnya, ya, terus juga di monografi. Kalau di monografi itu silakan tulis yang ini: Glycyrrhiza sulcus, Ammoni chloridum, Ammoni anisis-petus, kodein, ya, serotimi. Kalau misalkan tidak ada di dalam FI, ya, FI edisi 3, ya, tidak usah ditulis lagi, ya. Mungkin itu ada di FI yang keempat, ya, jadi nggak usah ditulis. Kalau misalkan tidak ada, misalkan Glycyrrhiza sulcus, misalkan monografinya itu tidak ada, boleh tidak ditulis, ya. Paham? Terus sampai selesai, ya. Untuk cara pembuatannya, ya, nanti Bapak fotokan saja, ya, untuk cara pembuatannya, ya. Paling itu aja. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga ilmu ini bermanfaat dan semuanya bisa, ya, mengerjakan resep ini, ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.